pemirsa, ini udah berada di kandang peternakan ayam potong, tepatnya di Desa Jumatombak, Dusun Pakukarasa. Ini kegiatannya mau menyortiri ayam yang kaki kering. jadi tadi Pak, membedakan yang jantan sama betina apa tadi Pak? Nah, dari postur badannya seperti ini. Nah itu apa itu? Nah, ini jantan. Ini banyak betinanya. Ini betina ini. Nah yang jantannya apa tadi? Dia nggak kayak seperti pada umumnya seperti lembu kemaluannya. Kalau di sini dari postur badannya, dia postur jantan ini yang jantan, lebih tegap, ya, berisi dari punduknya ini. Kalau yang betina ini agak lebih ramping. Iya ya, agak kurus. ramping. Nah, seperti inilah. Ini udah berapa hari Pak umurnya? 4 hari. 4 hari aja sudah sebesar ini ya. Ini Jadi ayam pakai broiler ya Pak ya? blower Ya, blower namanya. blower. Jadi ini nggak boleh mati, nggak boleh mati, Nggak bisa. harus Standby kita kan. standby. Kalau seandainya mati, ya maka akan tingkat kematiannya makin tinggi. Iya. Bisa keracunan gas. Ini sampai berapa umurnya, berapa hari Pak? Nah, maksudnya gimana? Pelihara di dalam kandang ini. Minimal waktu proses panennya itu kita kan ada penyusutan di atas 25 hari itu ayam sortiran yang beratnya sekilo. Sekilo baru dipanen. Ya, sekilo itu penyusutan misalnya entah 20%. 20% dari ayam 20.000 paling sekitar 2.000 ekor. Maksudnya nanti berumur 1 bulan atau berapa hari panennya berapa hari? Pokoknya 25-26 hari itu udah ada penyusutan. Yang kecil-kecil dulu kita keluarkan. Setelah itu ditahan dulu sampai ayam besar umur 30 hari. Sampai berapa kilo beratnya? Berat itu 1,8. 1,8 kilo. 1,8 itu biasanya untuk bakso, pajak itu suka. Oh gitu Pak. Nah itu hidup. Ini ayamnya makan terus nih Pak ya? Ya ada jedahnya juga, makan, tidur, minum, makan, tidur, minum. Nah, dia setelah makan paling istirahat, tidur gitu kan. Seperti ini kan, dia nyantai, tidur-tiduran. Nyaman dia ya? Nyaman. Jadi kerjanya ayam ini makan aja, makanya cepat besar ya? Iya. Kan betina ini kan. Ini nanti yang akan bakal disortir ini. Yang 1 kilo? Enggak. Kilo ini. Nanti kalau yang betina itu biasanya pakarannya berapa kilo Pak beratnya setelah panen 26 hari? Ya 1 bulan lah katakan. Pakannya? Berat betinanya jadinya berapa kilo rata-rata? Kalau misalnya ayam besar 30 hari itu ayam normal jantannya itu 1,8, yang betinanya pun paling 1,6. Oh, makanya lebih dominan, lebih besar jantan ya. Nah, karena porsi makannya pun jelas lebih banyak jantan ketimbang betina. Tapi sebulan ya Pak untuk ngurusnya ini ya. Ya, 35 hari udah habis. Cantik pemirsa, lihat imut. Baru kali ini lihat ayam yang seimut ini ya. Risikonya memang kalau kita nggak merawat insentif maka akan timbul kegagalan. Tapi tiap hari memang ada yang mati Pak ya. Tetap ada Pak. Tapi nggak banyak persennya ya. Itu kadang ada yang ibarat stres dalam arti nggak mau makan dia. Nggak mau makan, memang dia itu udah sakit kian. Iya. Jadi sebelum masuk kemari memang udah dikasih vaksin dulu Pak ya. Iya, dari perusahaan sana. Perusahaannya kan? Kita nggak perlu sebutkan perusahaannya, yang penting dimanapun perusahaan, yang perusahaan besar tetap harus vaksin biar antisipasi tidak terjadinya virus penyakit apa. Tetap ada vaksin tiap perusahaan. Prospeknya lumayan ini Pak. Biayanya besar. Tapi biaya besar, risiko juga tinggi. Maka harus dibutuhkan perawatan yang betul-betul ekstra lah selama 1 bulan di sini. Jadi cara minumnya seperti ini pemirsa. Kita lihat itu ayam itu. Nah itu dari cucuknya diminum. Jadi caranya ini kok disenggol, nah keluar air. Nah ayamnya jadi pintar. Nah. Itu namanya nepel. Ini kasih pakannya jam berapa aja Pak? Kita kasih makan. Kita kegiatan ngasih makannya itu aktivitasnya 1 hari 2 kali. Pagi itu jam 8. Jam 8, kalau sore jam 5. Malam nggak dikasih makan lagi? Cukup 1 hari 2 kali. Tapi malam tetap angkat sisa dari yang ada Pak? Tetap pasti cukup. Oh, kalau gitu. 1 hari 2 kali.
nggak pernah sampai kekurangan habis pakan enggak. Bijaknya pun hati-hati Musa. Nah, Jadi ini di sini biasanya menggunakan sekam padi, ini gunakan sekam kayu-kayu. kayuan yang dari Panglong pengrajin kusen ataupun pintu. Apa bedanya Pak? Kalau dengan sekam padi sama ini? Kalau sekam padi dia itu tidak diresap kotorannya tadi. Oh, jadi makin padat ya? Tingkat amoniaknya besar. Kalau sekam kayu ini kan dia butiran debu itulah yang ngeresap kotorannya tadi jadi kering. Jadi maksudnya tadi amonia itu dia artinya kotoran ayam tadi itu Pak ya, mengandung apa namanya ibaratnya baunya itu kan kayak seperti gas ya Pak ya. Iya. Gas nitrogen, amonia. Nah demikian pemirsa. Nah, itu cara minumnya dia seperti itu. Usaha ternak ayam potong yang kita konsumsi setiap hari seperti inilah kondisinya. Jadi memang ayam diberi makan terus selama 1 bulan, paling lama itu sudah bisa kita konsumsi. Untuk perlu diketahui kalau untuk kandang blower dan kandang open ini perbedaannya, kalau kandang blower ini dia ramah lingkungan, tidak ada lalat, betul, tidak ada bau, kotornya enggak berbau ya, enggak sampai memang gini Pak, biasanya kalau dia punya kandang ini harus jauh dari pemukiman. Betul. Karena ini menggunakan blower, maka itu bisa diantisipasi. Tapi kalau nggak pakai blower, maka biasanya masyarakat komplain dari baunya. Karena secara nggak langsung, kalau di kandang open tuh lalat itu berkembang biak, bertelur di situ. Setelah panen, lalat itu terbangan ke warga. Jadi nanti alat yang dipakai itu Pak ya? Itu untuk pemanasnya. Itu pemanas yang namanya heater. Blowernya yang sana yang kita perbesar tuh. Nah itu mesin blowernya itu yang hidup itu. Untuk menarik bau. Jadi nanti karena masih kecil ini di ruangan separuh, nanti begitu besar ayamnya itu akan dibuka sekatnya karena lingkupnya akan semakin padat lebar. Itu ayaknya untuk apa? Untuk ngayak ini Pak ya? Ayak mana Pak? Itu yang sekatan itu. Oh sekatan itu ya. Ini kayak di pembatas. Dia ada tahapan. Seandainya di umur berapa hari udah mulai terasa padat itu nanti kita buat sekatannya. Demikian pemirsa, ini kita dari ternak ayam, mudah-mudahan bisa menginspirasi seperti inilah perjalanan yang kita konsumsi ayam itu dari kecil sampai besar. Jadi bukan karena disuntik, dikasih ini tidak, karena faktornya ayam ini hanya mengandalkan makanan, minuman, kemudian kehangatan untuk penyesuaian tempat dia hidup. Kan seperti itu Pak ya? Iya betul sekali. Jangan bukan karena disuntik, besar itu kan nggak ada suntik Pak. Jadi kita mau apakan ke orang bahwasannya asumsi itu tidak benar. Disuntik supaya besar, karena padahal dia hanya makan pelet yang bergizi, yang tinggi yang dimakannya, kemudian minumnya itu juga nggak pakai obat Pak ya? Nggak. Karena alami semua. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.